Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebentar ini apa? Oke, sebentar. Saya ingin share dulu kelas kita ke kelas sekolah pranikah. Ini hari ketiga. Ya, di-share. Kali ada teman-teman sekolah pranikah yang mau ikut juga. Oke. Baik, alhamdulillah. Baik teman-teman, kita sekarang masuk ke materi 3, yaitu kelahiran hingga wahyu pertama. Nah ini mungkin agak populer ya di masyarakat, cukup populer maksud saya. Ini cukup populer di masyarakat, fenomena kejadian kelahiran Rasulullah sampai wahyu pertama ini cukup banyak dibahas ya waktu dulu, terutama waktu momentum Maulid Nabi ya, momentum peringatan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sebentar. Nah, untuk kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teman-teman ulama berbeda pendapat ya terkait dengan tanggal berapa sih sebenarnya Rasulullah lahir. Teman-teman ada yang bilang 12 Rabiul Awal. Itu kan perayaan yang biasa kita rayakan di Indonesia ya. 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika menggunakan perhitungan modern, ya, menghitung dengan perhitungan yang ini ya mutakhir, itu ternyata 12 Rabiul Awal tidak jatuh pada hari Senin, ya, melainkan jatuh pada hari Kamis, ya. Nah, ini menjadi tanda seru. Kenapa? Karena tanda seru karena yang sahih itu Rasul lahir hari Senin. Tetapi tidak ada dalil yang kuat Rasulullah sebenarnya lahir tanggal berapa. Gimana teman-teman? Dapat ya pesannya ya. Jadi tadi ya tidak ada dalil yang sahih terkait dengan Rasulullah lahir tanggal berapa ya. Tidak ada riwayat yang sahih terkait dengan tanggal kelahiran Rasulullah. Tetapi ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah itu lahir pada hari Senin. Dan ketika kita menelisik pada zaman dahulu, ternyata hari Senin itu jatuhnya bukan tanggal 12, melainkan tanggal 9 ya, tanggal 9 Rabiul Awal ya, pada tahun dulu 571 Masehi, teman-teman. Ya, makanya kenapa kalau ini ada di kitab Sirah Nabawiyah ya. Makanya kalau saya secara pribadi lebih percaya ini ya. Karena kan teman-teman tahu kita penanggalan sudah sangat modern perhitungannya ya. Kita bisa menghitung 200 tahun kemudian apakah ada gerhana matahari atau tidak, tanggal berapa ini, tanggal berapa itu. Nah, berarti insya Allah tepat ya bahwa kalau Rasulullah lahir hari Senin, maka tidak mungkin tanggalnya 12 Rabiul Awal, karena pada 12 Rabiul Awal itu hari Kamis. Ya, begitu teman-teman. Rasulullah lahir itu dari ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul bin Zuhrah bin Kilab. Ya, jadi ibunya mungkin udah teman-teman sering dengar ya. Siapa ibunda Rasulullah? Itu adalah Aminah. Dan siapa ayah Rasulullah? Itu adalah Abdullah ya. Dulu ada sempat ini ya, sempat viral ya, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nah, Abdul Muthalib kakeknya, siapa neneknya? Ayo. Kemarin sudah saya ceritakan ya, nenek Rasulullah adalah Fatimah ya.
Jadi Fatimah bukan hanya nama putri Rasulullah, tapi juga nama nenek Rasulullah ya. Jadi udah nggak jadi misterius lagi ya. Siapa nama nenek Rasulullah? Wah bingung siapa? Enggak, jawabannya sudah tahu. Itu diantaranya adalah Fatimah ya. Oke, kita lanjut. Fatimah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka kakeknya sangat senang. Ya, dulu apa ya? Dulu mungkin bukan alhamdulillah ya. Jadi kakeknya sangat senang, bersyukur, girang sekali Abdul Muthalib sebagai kakeknya. Maka Rasulullah dibawa masuk ke Ka'bah ya. Dibawa masuk Ka'bah, didoakan. Wah, ini suatu kehormatan nih anak baru lahir. Dibawa masuk Ka'bah. Kemudian diberi nama dengan nama yang tidak lazim pada zaman tersebut. Ini ulama ada beberapa riwayat ya, ada beberapa bukan riwayat gimana ya, ada beberapa informasi yang saya terima bahwa Nabi Muhammad itu namanya adalah nama pertama. Tapi juga ada yang bilang bahwa zaman dulu sudah ada nama Muhammad sebenarnya. Kenapa? Karena contohnya sahabat Nabi pun ada yang namanya Muhammad gitu kan. Tercatat ada satu sahabat namanya Muhammad. Berarti nama Muhammad adalah nama yang ada di Jazirah Arab tetapi sangat langka digunakan, ya, sangat jarang sekali digunakan. Rasulullah akhirnya diberi nama Muhammad oleh kakeknya, nama yang tidak lazim pada zaman tersebut. Nah, teman-teman, kita juga harus tahu nih, ibu susu Rasulullah itu siapa aja? Ternyata ada banyak teman-teman ya ibu susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya buka Microsoft Word, kita catat ya. Pertama, ibu susu Rasulullah tentu ibunya sendiri ya. Ibu susu Rasulullah tentu ibunya sendiri, yaitu satu Aminah ya. Ibu susu bentar. Ibu susu Rasulullah itu satu adalah ibunya sendiri, Aminah binti Wahab ya. Nah, yang kedua adalah bukan mantan ya, budak dari siapa kalau nggak salah bukan Abu Salam. Budak dari Abu Lahab, betul, budak dari Abu Lahab namanya adalah Suwaibah ya. Suwaibah. Jadi Rasulullah juga disusui oleh Suwaibah. Yang ketiga, Rasulullah juga nanti disusui oleh siapa yang terkenal itu Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah ya. Jadi ibu susu Rasulullah setidaknya tercatat ada 3 orang ya. Ada Aminah ibunya sendiri, ada mantan budak ya, atau budak mungkin. Setahu saya sih ini sempat dimerdekakan ya. Namanya Suwaibah. Baru nanti juga ada siapa namanya dari Bani Sa'ad ya, yang mendidik Rasulullah dibawa ke Arab Baduy ya, dibawa ke pinggiran. Itu adalah Halimah As-Sa'diyah ya dari Bani Sa'ad. Jadi teman-teman ketika nanti ditanya siapa ibu susu Rasulullah, jawabannya ada setidaknya ada 3 orang ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah teman-teman, ketika zaman Rasulullah itu perkotaan ya itu biasanya banyak wabah ya, kadang ada banyak wabah, kadang banyak bahasa yang kasar ya, banyak banyak inilah banyak hal-hal negatif di kota yang tidak baik untuk anak-anak ya. Bahasa Arabnya juga bahasa Arab yang tercampur-campur karena kan namanya kota ya, pusat perdagangan teman-teman. Kayak kita gimana di Jaksel misalkan ya terkenal dengan basically ya basically which is ya dan seterusnya. Ini banyak bahasa yang tidak asli ya. Masa anak dari kecil udah bahasanya banyak slangnya ya, kan harusnya bahasa yang formal dulu. Nah gitu, makanya kenapa Rasulullah waktu kecil dibawa dititipkan keluar perkotaan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau dibawa ke ini ya, dibawa oleh orang Arab Baduy dititipkan. Yang pertama supaya bahasa Arabnya asli ya. Karena memang bahasa Arab di pinggiran itu bahasa Arab asli ya. Supaya alasan
Rasulullah kecil beserta umumnya anak-anak kota Madinah dititipkan ke Arab Badui. Ya, teman-teman, Badui tahu? Badui itu maksudnya pinggiran ya, orang-orang Arab pinggiran yang masih nomaden, yang masih tinggal di gurun pasir ya. Mereka satu memiliki Arab asli ya, tidak tercampur dengan bahasa-bahasa lain ya. Jadi kalau punya anak dititipkan, misalkan kalau kita orang Jawa, misalkan dititipkan ke desa ya, maka biasanya Jawanya masih Jawa asli ya, nggak campur-campur bahasa Indonesia dan sebagainya. Begitupun yang suku-suku yang lain, suku Sunda misalkan dititipkan ke pedesaan di Periangan ya, di Parahyangan itu nanti bahasa Sundanya bisa bahasa Sunda asli ya. Nanti bisa bedakan Sunda kasar, Sunda halus, Sunda lainnya. Begitu pula dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab kalau dititipkan ke Arab Baduy nanti Arabnya bisa Arab asli. Yang kedua, teman-teman, menghindari wabah kan masih kecil ya teman-teman ya, masih takutnya ada endemi ya, ada endemi yang bisa membahayakan nyawa maupun ya membahayakan kesehatan anak ya. Supaya menghindari wabah, anak kecil biarkan kecilnya tumbuh dulu ya supaya cukup kuat badannya untuk nanti tinggal di perkotaan menghindari wabah teman-teman. Yang ketiga supaya badannya kuat ya, supaya badannya kuat. Karena teman-teman namanya Arab Badu ya, nomaden. Tahu teman-teman nomaden? Nomaden itu artinya tidak tinggal di satu tempat. Tidak tinggal di satu tempat itu berarti gimana? Berarti tinggalnya berpindah-pindah teman-teman ya. Kalau tinggalnya berpindah-pindah itu berarti kan harus kuat badannya ya. Dibawa lari sana, lari sini ya. Nanti anaknya akan terbiasa bergerak ya, nggak tinggal di kota ya. Mungkin kalau kayak kita dikit-dikit rebahan ya, dikit-dikit gulang-guling. Ini kan kurang sehat nih buat badan. Tapi kalau tinggalnya di arah pinggiran yang nomaden ya, tinggalnya di kemah, mengejar-ngejar padang rumput, mengejar-ngejar hujan, yang mengejar-ngejar sumber air. Nah, ini lebih sehat badannya, lebih kuat ya. Nggak mungkin, nggak bisa lemah, nggak boleh lemah karena dikit-dikit jalan ya, dikit-dikit kemana-mana traveling gitu teman-teman. Nah yang terakhir, yang keempat tuh supaya biasa hidup sederhana. Supaya nggak manja sih intinya teman-teman ya. Teman-teman kalau tinggal di perkotaan, tinggal di rumah sama orang tua, aduh teman-teman itu niscaya ya hidup tuh bisa enak ya, semua serba disiapin, semua serba ya atur ya. Nah, ini biasanya nanti hidupnya lebih manja ya, lebih banyak neko-neko ya, lebih banyak nawar. Ini yang dihindari teman-teman ya. Di sini teman-teman siapa yang dari kecil diajari untuk nyuci piring, untuk nyuci baju, untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih kasur. Nah, ini kalau di desa sepertinya masih sangat biasa itu dilaksanakan. Tapi kalau di kota bisa jadi udah sama ini ya, sama asisten rumah tangga. Ini sebenarnya tidak apa-apa, cuman kalau untuk pendidikan nampaknya jangan seperti itu dulu ya. Kalau untuk pendidikan kita harus bisa hidup mandiri dulu. Ya nanti kalau sudah dewasa ternyata waktu kita terbatas, lebih produktif dengan waktu yang lain, bolehlah kita nitip ke asisten rumah tangga. Tapi kalau dari kecil, aduh nanti takutnya manja teman-teman ya. Teman-teman sebelumnya suara saya apakah jelas? Karena dari tadi saya ngomong tapi teman-teman belum ngechat satupun. Saya takutnya saya suaranya kecil atau nggak jelas atau materinya boring banget sih ini ngomong apa gitu. Silakan ya, kalau mau menanggapi, saya sangat senang. Minimal saya tahu suara saya jelas. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah jelas, Terdengar jelas. jelas, Kak. Alhamdulillah terdengar jelas. Baik ya, kita lanjut. Jelas suaranya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi kita udah belajar ya. Nah, Rasulullah ketika dulu mau dititipkan ya ke Arab Baduy, cuman Rasulullah ini ada tanda serunya. Kok tanda serunya apa? Tanda serunya itu ayah Rasulullah itu wafat ketika Rasulullah dalam kandungan. Jadi ketika ayahnya mau berdagang ke Syam, ternyata di jalan di Yastrib ya, Madinah sekarang, ayahnya itu meninggal, teman-teman. Akhirnya Rasulullah dari kecil anak yatim ya. Nah, ini kan eh, Rasulullah itu dari kecil memang rupawan teman-teman dan memang nabi-nabi itu secara fisik ya
itu Allah berikan kelebihan ya, baik dari sisi rupa, baik dari sisi keperkasaan ya. Para nabi umumnya dari fisiknya itu punya kelebihan, begitu pula dengan Rasulullah kecil. Makanya Rasulullah waktu kecil juga dari kecil sangat menarik perhatian orang gitu kan. Nah, ketika para Arab Baduy yang datang ke kota Mekah, rombongan itu sedang mencari bayi untuk diasuh ya, dibawa ke kampung mereka. Ketika bertemu Rasulullah mereka senang, wah ini bayinya lucu, imut, ya, menggemaskan. Tapi ketika tahu ayahnya sudah meninggal, mereka tidak jadi. Takut bayarannya kecil, teman-teman ya, kan namanya anak yatim ya. Anak yatim tidak ada ayah, biasanya bayarannya kecil. Akhirnya banyak yang menolak ya, semua menolak. Begitu pula dengan Halimah. Halimah mencari-cari ya, mencari-cari siapa nih yang mau susui. Ternyata sudah semua diambil ya, bayi-bayi di kota Mekah itu sudah diambil sama teman-teman sekampungnya ya, yang serombongan. Cari-cari-cari, ternyata cuman sisa Rasulullah seorang. Akhirnya Halimah nangis gitu kan ke suaminya. Akhirnya daripada pulang tangan kosong, ya udah deh nggak apa-apa bawa Rasulullah aja, nggak malu ya, supaya merasa nggak sia-sia perjalanan panjangnya, nggak malu sama teman-temannya, ya nggak beda sendiri. Akhirnya Rasulullah dibawa. Dan ketika Rasulullah dibawa oleh Halimah, ternyata Halimah menjadi perempuan yang sangat beruntung ya, sangat berkah. Kenapa berkah? Karena ada banyak keajaiban yang terjadi dari dibawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah dibawa, pertama dari Halimah sendiri, air susunya awalnya sedang minim ya, sedang sedikit, sedang kering ya. Padahal Halimah juga punya bayi, teman-teman. Bayangin ya, ada ibu punya bayi ya. Coba keberkahan Rasulullah untuk Halimah ya. Yang pertama ASI Halimah langsung melimpah ya. Awalnya ASI Halimah sedang surut ya, sedang kering, sedang sedikit karena Halimah juga ditimpa paceklik ya. Jadi dulu di perkampungan Bani Sa'ad itu sedang paceklik. Waalaikumsalam. Bani Sa'ad itu sedang paceklik sehingga orang-orang lagi pada langsing-langsing ya, lagi pada kekurangan makanan sehingga Halimah juga kurus, ASINya sedikit. Nah, anaknya juga akhirnya jadi susah menyusui kepada ibunya sendiri, anaknya Halimah ya. Namun ketika Halimah bawa Rasulullah, Halimah mendadak air susunya berlimpah dan bukan cuma Rasulullah yang kenyang, tetapi anak Halimah juga menjadi kenyang dengan datangnya susu dari ibu Halimah tersebut. Kemudian selain itu Halimah awalnya punya unta yang sudah nenek-nenek ya, unta yang sudah surut susunya, udah tua ya, untanya udah nenek-nenek ya. Unta ini awalnya tidak bisa diharapkan susunya karena sudah nenek-nenek ya. Cuman ketika Rasulullah ada, ternyata unta yang dibawa tadi ya, jadi tunggangan tadi ternyata jadi berlimpah-limpah susunya ya. Jadi bukan hanya Halimah saja yang air susunya berlimpah, tetapi juga untanya menjadi berlimpah sehingga bukan cuma Halimah yang kenyang minum susu, tetapi juga keluarga Halimah ya kenyang ya dengan susu unta dari unta ya milik Halimah. Dan kemudian Halimah juga ke sana naik keledai ya. Keledainya awalnya lesu ya, tidak bergairah dan lambat untanya Halimah itu. Namun ketika menggendong Rasulullah, unta Halimah mendadak cepat ya. Awalnya paling lambat di rombongan, Halimah suka paling belakang ya. Rombongan suka nungguin Halimah karena untanya lambat sendiri. Sekarang malah rombongan ditinggal Halimah karena keledainya itu lari-lari ya, kejar cepat sendiri gitu kan. Orang-orang pun pada kaget, jeng jeng, wah ini kenapa Halimah mendapatkan hal yang mengagetkan ya, dan itulah dari keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai perkampungan Bani Sa'ad pun keberkahan Rasulullah ya sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala juga dirasakan oleh kambing-kambing milik Halimah ya. Halimah kambing-kambingnya awalnya tidak menghasilkan susu, kurus-kurus ya. Kebanyakan diet karena lagi pacaklik teman-teman. Nah, kambing-kambing Halimah mendadak menjadi
subur ya, lebih banyak susunya, lebih gemuk-gemuk ya, sehingga membuat satu kampung cemburu ya, perkampungan Bani saat ini cemburu. Kenapa kok kambingnya gemuk-gemuk, kambing yang lain biasa aja ya, sama-sama masih ditimpa kekeringan ya. Akhirnya kata tetangga gitu kan, "Kalian ini kalau mengembala, ikuti gembalaannya Halimah. Mesti kambing-kambing Halimah nemu sumber makanan atau sumber rumput, sumber air ya, yang sudekat gitu kan, yang lebih, berlimpah di sekitar sini." Ternyata saat diikuti biasa saja ya, kambing Halimah, merumput di tempat yang biasa ya, merumput juga ya ala kadarnya karena masih paceklik ya, tetapi tetap saja hasilnya, berbeda ya. Kambing Halimah, tetap subur, banyak susu kambingnya, sedangkan kambing-kambing tetangga ya tidak, mendapatkan keberkahan yang diterima oleh Halimah ya. Jadi ini, sebagai wujud kasih sayang Allah pada Rasulullah yang masih kecil, ada keberkahan ya yang didapatkan. Nah teman-teman, Halimah akhirnya merasa Rasulullah itu, sangat ini ya, membawa berkah ya karena hidupnya mendadak berubah di hari itu. Nah maka Halimah pun, sesuai perjanjian harusnya mengembalikan Rasulullah di usia 2 tahun. Cuman Halimah banyak bikin alasan ya, "Enggak Rasulullah, masih harus begini, harus begitu," ya. Jadi Halimah itu memelas kepada ibunda Rasulullah ya, kepada Aminah, bahwa anaknya ini, Rasulullah ini, bayi kecilnya ini, yang masih 2 tahun, itu masih ingin dijaga ya di Bani Sa'ad ya, masih ingin dipegang. Maka akhirnya ya sudah, ibunya pun merelakan ya untuk melepas Rasulullah di perkampungan Bani Sa'ad ya. Dan Kak Halimah pun hidup bahagia bersama Rasulullah SAW. Tapi ternyata waktu-waktu bahagia tersebut tidak berlangsung lama teman-teman ya, karena ada peristiwa yang wow, ini peristiwanya mengagetkan semua orang teman-teman. Kenapa? Karena Rasulullah kecil, ketika usianya kurang lebih 4 tahun, itu ketika sedang bermain sama teman-temannya ya, main ke sana, main ke sini ya, menjauhi perkampungan, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril ya, yang nantinya menyerupai, manusia, kemudian merebahkan Rasulullah ya, kemudian dada Rasulullah dibelah, dikeluarkan jantungnya, kemudian dicuci, dibersihkan ya, dibuang, segumpal darah ya, bagian dari tempat syaiton ya. Jadi Rasulullah memang dari secara, hati, secara nafsu itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya. Dan itulah memang kemuliaan yang didapatkan dari Rasulullah ya, dari kecil memang mendapatkan, penyucian itu ya. Nah teman-teman, itu Rasulullah dicuci jantungnya oleh malaikat Jibril dengan cara dibelah dadanya. Tapi teman-teman, apa yang terjadi pada teman-teman Rasulullah nggak ngerti gitu ya. Mereka melihat ada anak kecil, teman mereka di depannya direbahkan, kemudian dadanya dibelah, jantungnya dikeluarin, maka mereka semua surprise, kaget gitu kan. Kabur, ke perkampungan, dikira Rasulullah dibunuh ya, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya gitu kan. Jadi viral ya atau bahasa Sundanya mungkin "piomongen" ya, jadi bahan perbincangan satu kampung. Akhirnya, orang-orang pun lari ya, mengejar Rasulullah, takut Rasulullah, ya mengejar pembunuhnya atau mengejar apapun yang bisa mereka lihat ya. Ternyata Rasulullah masih baik-baik saja dan ketika dilihat Rasulullah ternyata ada bekas, jahitan di dadanya ya, bekas pembelahan dada tersebut dan juga dapat stempel kenabian teman-teman ya. Teman-teman jadi ternyata nabi-nabi itu punya stempel kenabian. Gimana bentuk stempel kenabiannya? Itu berupa, tonjolan daging seperti telur burung merpati. Teman-teman mungkin tahu telur burung puyuh ya. Nah, jadi di punggung Rasulullah, setahu saya bagian kanan, itu ada, tonjolan ya, tonjolan khusus ya, jadi tonjolan dengan rambut-rambut halus sebesar telur burung merpati atau mungkin telur burung puyuh ya kalau kita, tahunya. Nah, itu di bagian kanan Rasulullah, itu stempel kenabian. Jadi ternyata nabi-nabi lain pun memiliki stempel itu ya. Nah, jadi ini jadi ciri khas kenabian yang nantinya juga akan dicek oleh ahli-ahli kitab ya, dicek oleh para, ahli kitab ya, karena mereka, ketika belajar ciri-ciri nabi terakhir, ada juga ciri-ciri dari stempel kenabian ya.
Jadi ini merupakan ciri khas tubuh Rasulullah ya, stempel kenabian, ada tonjolan daging sebesar telur burung merpati yang ada rambut-rambut halusnya di punggung bagian kanan. Nah, teman-teman ketika orang-orang sudah mendatangi Rasulullah ya, termasuk Halimah ya. Halimah syok ya, ketakutan, dikira Rasulullah beneran udah meninggal. Ternyata pas didatangi Rasulullah masih baik-baik saja. Cuman pas dilihat dadanya ternyata beneran ya, bekas dibelah ya, ada jahitannya. Halimah pun panik ya, udah geger ya, udah bingung mau ngapain. Akhirnya Rasulullah dikembalikan pada usia 4 atau 5 tahun, teman-teman ya. Jadi Rasulullah di perkampungan Bani Sa'ad sekitar 4 atau 5 tahun ya. Lalu dikembalikan ke Mekah kepada Aminah ya. Dikembalikan takut Rasulullah kenapa-napa ya. Gimana kalau Rasulullah nanti ternyata sakit ya setelah pembelahan dada, kan repot ya, gimana tanggung jawab ke orang tuanya. Akhirnya dikembalikan, segera dikembalikan Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja kepada ibunya. Ibunya pun akhirnya menerimanya. Nah, cuman teman-teman, nanti kita ada kisah-kisah berikutnya ya tentang Aminah, Abu Thalib, ternyata ini masih panjang. Saya asik banget nih cerita nih. Saking asiknya lupa sekarang udah jam segini, harusnya ini dipercepat lagi. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ketika Rasulullah diasuh sama Aminah, ternyata nanti Aminah juga akan wafat. Bagaimana wafatnya? Yaitu ketika Rasulullah dengan rombongan ya, Rasulullah, Ummu Aiman ya, ibu asuh Rasulullah, budak warisan dari Abdullah ya, terus juga ibunya Aminah, juga kakeknya Abdul Muthalib datang ke Yastrib ya, mengunjungi kuburan dari bapaknya Abdullah. Setelah ziarah, pas perjalanan pulang malah ibunya yang sakit dan akhirnya meninggal di Abwa ya. Meninggal di perjalanan pulang di Abwa, sehingga Rasulullah pun diambil asuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, teman-teman. Dan ini merupakan suatu hal yang ada hikmah besar ya. Kenapa ada hikmah besar? Karena Abdul Muthalib itu kepala suku, teman-teman ya. Kepala suku, kepala kota Mekah, dan Rasulullah jadi cucu kesayangan Abdul Muthalib itu dibawa ke Darun Nadwah ya, dibawa ke tempat musyawarah. Akhirnya Rasulullah pun ya yang usia 8 tahun tuh udah apa ya, udah bisa ngerti lah ya ini ngomong apa gitu, ini ngomong apa, itu ngomong apa. Dibawa ke Darun Nadwah, Rasulullah dari kecil tiap hari gitu kan merhatiin para pemuka kota Mekah ya, apa yang mereka perbincangkan. Waalaikumsalam. Ada apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka hadapi ya. Maka di sini Rasulullah dari kecil belajar ilmu kepemimpinan ya, sudah dari kecil sudah advance dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, Rasulullah oke, terus apa lagi? Nah, cuman ketika 8 tahun Abdul Muthalib pun wafat, akhirnya dipindah tangankan ke pamannya itu Abu Thalib, teman-teman ya. Sebenarnya di sini teman-teman ada kisah unik bahwa Abu Jahal ya, Abu Jahal yang dilaknat ya di Quran ya. Itu ternyata ingin sekali mengasuh Rasulullah, cuman tidak diberikan kesempatan itu kepada bukan Abu Jahal, Abu Lahab ya, kepada Abu Lahab tidak diberikan. Kenapa? Karena ternyata Abu Thalib dengan Abdullah itu satu ibu ya. Jadi Rasulullah itu garis keturunannya juga masih sama-sama dari Fatimah binti Amr ya. Ibunya Abdullah, ibunya ayahnya Rasulullah, neneknya Rasulullah dari bapak itu namanya Fatimah binti Amr, juga ibu dari Abu Thalib ya. Sedangkan paman-paman Rasulullah yang lain itu hanya satu ayah beda ibu, teman-teman. Jadi lebih dekat Abu Thalib pada Rasulullah secara garis keturunan daripada paman-paman Rasulullah yang lainnya, begitu teman-teman ya. Nah, biasa Rasulullah di rumah Abu Thalib diistimewakan, cuma Rasulullah juga sadar diri ya, ketika yang lain makan, Rasulullah pergi ya, supaya nggak rebutan makanan ya, begitu teman-teman. Jadi Rasulullah dari kecil tahu diri ya, nggak mentang-mentang jadi anak kesayangan ya, anak kandung Abu Thalib lagi rebutan makanan, Rasulullah datang gitu aja, enggak ya. Tapi Rasulullah tahu diri, Rasulullah malah pergi ya, nggak mau ikut makan pada saat anak-anak Abu Thalib rebutan makanan. Karena Abu Thalib walaupun kepala suku di kota Mekah ternyata tidak pandai mencari harta, teman-teman ya. Jadi ada orang yang jabatannya tinggi, ternyata urusan finansial tidak setinggi itu ya. Ada yang kayak gitu, teman-teman ya.
Nah, jadi Rasulullah pun hidup sangat sederhana dari kecil. Ya tahu diri teman-teman ya. Udah menempatkan dirinya sebagai anak yatim, tidak mau nyusahin orang lain. Nah, Rasulullah di usia 12 tahun sudah ikut berdagang ke Syam ya, udah ekspor. Ah, teman-teman di sini siapa yang usia 12 tahun udah belajar dagang? Waduh, kalau belum kalah sama Rasulullah ya. Rasulullah usia 12 tahun udah belajar ekspor, teman-teman ya, ekspor ke Syam. Perjalanan jauh ya, dan aja di jalan ketemu pendeta Bahiro, dan kata pendeta Bahiro ini adalah ciri-ciri nabi, ciri-ciri kenabian ada di Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun diminta untuk diamankan ya, tidak jangan masuk ke Syam, takut dibunuh oleh orang-orang Yahudi, begitu teman-teman. Nah, Rasulullah teman-teman waktu masih muda nih ya, masih usia 20-an ya, masih strong, masih pemuda ya, itu ikut perang bersama dengan kaumnya ya, yaitu suku Quraisy ya, memerangi kabilah Qais Ailan ya. Jadi Quraisy bersekutu dengan Bani Kinanah berperang melawan Qais Ailan. Peperangan ini disebut dengan perang Fijar atau peperangan durhaka karena perangnya di bulan haram. Nah, Rasulullah di sini berperan sebagai pemungut anak panah di perang Fijar ini. Itu teman-teman. Jadi nanti ada pertanyaan, apa perang pertama Rasulullah SAW? Itu bukan perang Badar ya, tapi perang Fijar, teman-teman. Oke, kemudian juga apalagi di kota Mekah Rasulullah akhirnya menyaksikan ya ada satu orang ya, yaitu siapa ini, ada pedagang ya dari kabilah Zubaid ya yang hartanya ditahan ya, tidak diberikan oleh pedagang lain, yaitu Al-As bin Wa'il As-Sahmi ya. Ternyata orang-orang tidak peduli. Kenapa? Karena Al-As ini dari suku Quraisy ya. Sedangkan pedagang ini sukunya suku mana gitu kan. Ingat teman-teman, dalam tradisi Arab jahiliyah yang satu suku itu yang dibela beda suku itu bodoh amat gitu ya. Mereka membela satu sukunya dalam baik itu dizolimi maupun menzolimi gitu ya. Nah, di sini pedagang tadi emosi ya, ini di kota Mekah, di kota suci, kenapa kok saya hartanya diambil gitu aja. Akhirnya pedagang tadi naik ke gunung Abi Qubais ya, satu tempat yang tinggi, dan akhirnya berteriak, bersyair dengan syair yang lirih yang membuat orang-orang sedih. Akhirnya ada satu orang, Zubair bin Abdul Muthalib ya, berarti ini paman dari Rasulullah SAW, yang akhirnya mengumpulkan orang-orang supaya bersepakat, mulai hari ini di tanah suci ya, kita akan membela orang dalam kebenaran, bukan hanya dalam status kesukuan ya. Jadi walaupun satu suku, tetapi kalau dia zolim ya kita cegah. Kalau dizolimi baru kita bela. Gitu teman-teman. Jadi namanya hilful fudul, atau kalau secara bahasa Arab artinya adalah perjanjian penuh tekad. Ya, perjanjian penuh tekad untuk mengakhiri segala bentuk kezaliman, apalagi mengatasnamakan suku di kota Mekah. Nah, ini Rasulullah semangat banget nih. Rasulullah bersabda, andaikan hilful fudul ada di zaman sekarang, maka Rasulullah mesti akan tetap mengikutinya meskipun bersama orang-orang kafir gitu ya, bersepakatnya. Itu teman-teman ya. Jadi ini ilmu juga bahwa kita bisa jadi membuat kesepakatan, perjanjian, muamalah dengan orang-orang kafir, tapi kalau isinya sesuai dengan Islam nggak apa-apa gitu kan. Nggak semuanya harus sesuai syariat Islam, dalam tema keislaman semuanya gitu kan. Kalau misalkan pokok temanya, subtemanya sedang Islam, baru kita ikut, tapi kalau sisanya ada kekeliruan baru kita yang memperbaikinya gitu ya. Gitu teman-teman. Karena ada yang bilang kadang jangan bersepakat itu dengan perjanjiannya ini perjanjian yang penuh dilakukan dengan orang kafir lah, dengan begini dengan begitu gitu kan. Padahal nggak selamanya itu buruk ya. Lihat isi perjanjiannya terlebih dahulu. Hilful futul. Nah, ini udah 17.12 nih, harusnya 15 menit atau 20 menit lagi beres, tapi materi masih banyak. Nah, kita lanjut lagi. Nah, Rasulullah SAW ketika usia 25, ini mungkin udah terkenal ya, ketika Mekah sedang direnovasi, teman-teman, orang-orang akhirnya tersisa satu batu ya untuk ditempatkan di dindingnya, yaitu batu yang sangat sakral ya, Hajar Aswad ya. Hajar Aswad ketika lagi direnovasi, udah mau beres renovasinya, Hajar Aswad mau
tempatkan di tempat semula. Namun ini kan kehormatan yang luar biasa. Seolah Ka'bah itu memang intinya batu yang paling mulianya adalah batu Hajar Aswad. Maka orang-orang tidak mau menyerahkan kehormatan itu kepada yang lain. Mereka rebutan dan siap menumpahkan darah demi mendapatkan kehormatan, menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Nah, ini Rasulullah muncul ya. Gimana munculnya? Masya Allah, lanjut aja Ustaz. Tempat kami buka jam 16.15. Iya ya, di Jawa Timur 18.37 udah buka teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai mana tadi? Nah, Hajar Aswad ya, akhirnya jadi gini, orang-orang yang berkonflik di dalam Ka'bah itu bikin kesepakatan nih, daripada kita senggol bacok gitu ya, kita bunuh-bunuhan, jangan dong, nggak banget deh gara-gara Hajar Aswad di kota Mekah, di Tanah Haram, kita bunuh-bunuhan buat inian. Gimana kalau kita mencari hakim, hakimnya itu adalah orang yang pertama masuk ke Ka'bah selain kita-kita gitu kan. Akhirnya mereka agree. Oke, kita harus butuh hakim supaya nggak numpah darah. Gimana caranya? Yuk kita nunggu ada orang datang masuk ke Ka'bah. Nanti siapa yang datang kita angkat dia menjadi hakim ya, menjadi penengah di antara kita semua. Dan ternyata atas hikmah Allah Subhanahu wa taala yang masuk adalah Rasulullah SAW. Maka semua pun berseru, ini orang yang tepat gitu kan. Ini orang yang terkenal jujur, terkenal amanah, dijulukilah Rasulullah Al-Amin pada saat itu. Baru masuk teman-teman ya. Belum selesai masalahnya, baru masuk orang-orang teriak Al-Amin gitu. Orang yang amanah, orang yang terpercaya. Nah, ketika Rasulullah mendengar ya kenapa masalahnya, ternyata orang-orang lagi rebutan nih mau ngangkat Hajar Aswad ya. Oh, yang sudah buka selamat berbuka ya, silahkan. Nah, sebentar saya tutup pintu dulu, di sini hujan. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Rasulullah menengahi ya bahwa ini orang-orang rebutan nih, mau rebutan naruh Hajar Aswad. Akhirnya Rasulullah menggelar satu kain ya. Akhirnya kainnya disimpanlah Hajar Aswad di tengah kain dan semua orang pun mengangkut rame-rame ya. Angkut rame-rame Hajar Aswad tersebut ke dekat lokasi akhir. Nanti baru di akhir Rasulullah yang naruh sendiri, mindahin dari kain ke tempatnya. Dan semua orang pun puas ya. Pertumpahan darah, peperangan di kota Mekah terhentikan, ya, batal, cancel perang ya, dengan adanya kebijaksanaan dari Rasulullah SAW biiznillah ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah teman-teman, waktunya kita masuk ke sesi nikahnya Rasulullah. Aduh, ini masih banyak, gimana dong? Nah, Rasulullah sebenarnya Rasulullah dari kecil biasa hidup miskin teman-teman ya, karena ya orang tuanya sudah meninggal, keluarganya Abu Thalib yang asuhnya pun orang miskin gitu kan. Ya jadi nggak dapat privilege buat dapat hal-hal yang tadi ya berbuah-buah finansial itu masih berat ya. Nah, Rasulullah dari kecil tidak memiliki pekerjaan tetap ya, tapi ikut terus bekerja pada orang lain. Rasulullah pun dulu pernah mengembalakan kambing milik penduduk Mekah. Dan gaji pengembala kambing juga kan nggak gede-gede amat teman-teman ya dibandingkan dengan yang lain ya. Ini jadi pekerjaan Rasulullah waktu kecil gimana caranya bisa hidup mandiri tanpa menggantungkan hidupnya pada pamannya ya. Jadi Rasulullah dari kecil udah tahu diri nih. Pamannya hidup susah, Rasulullah harus mencoba hidup mandiri. Nah, teman-teman mulailah bukan keberuntungan, prestasi Rasulullah itu datang di ketika Rasulullah SAW terkenal dengan kejujurannya, akhlaknya ya, tabiatnya. Rasulullah ketika berdagang itu baik-baik saja, maka orang-orang pun mulai terkesan dengan Rasulullah SAW. Begitupun dengan Khadijah, teman-teman ya. Khadijah binti Khuwailid, teman-teman. Khadijah binti Khuwailid ya. Ini perempuan kayaknya harus ingat-ingat banget nih namanya ya. Khadijah binti Khuwailid ya. Karena ini termasuk pemimpin surga bagi kaum Hawa ya, silakan dihafalkan namanya. Nah, teman-teman ada riwayat Khadijah itu usianya 40 tahun, riwayat lain juga 28 tahun, cuman yang populer 40 tahun ya.
Yang populer, yang biasa kita dengar sehari-hari 40 tahun, padahal riwayat 28 tahun juga nggak kalah kuat teman-teman ya. Jadi ini sekedar saya memberitahu bahwa Khadijah itu usia berapa? Ada yang bilang 40 tahun secara satu riwayat, dan riwayat lain 28 tahun. Tidak bisa kita salahkan salah satunya gitu kan ya. Karena namanya juga riwayat, kalau dua-duanya kuat ya kita sebutkan dua-duanya gitu. Nah, teman-teman, Khadijah ketika tahu ya, mendengar kabar Rasulullah itu kece banget gitu kan, akhlaknya baik, jujur, sopan, tidak tidak juga apa, tidak lupa juga Rasulullah itu tampan ya. Pokoknya ideal banget Rasulullah. Maka Khadijah tertarik nih. Padahal Khadijah sebelumnya banyak dilamar oleh banyak sekali pemuka kaum ya. Jadi banyak sekali orang yang terkenal, yang papan atas mencoba melamar Khadijah, cuman Khadijah nggak mau ya. Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah, tapi Khadijah nggak mau main tembak itu aja. Khadijah pun mencoba menguji kejujuran Rasulullah, akhlak Rasulullah dengan mengirim Rasulullah untuk bekerja dengan Khadijah, berdagang ya dengan sistem bagi hasil, teman-teman. Nah, bagi hasilnya pun dikasih dengan harga spesial buat Rasulullah ya. Maka ketika Rasulullah pergi ke Syam ya, berdagang, maka Rasulullah ternyata cerdas sekali. Rasulullah tidak berdagang di Syamnya, tetapi berdagang sepanjang jalan gitu kan, sepanjang jalan ke Syam, Rasulullah dagang dan orang-orang pun tertarik ya, sehingga Rasulullah ketika sepanjang perjalanan terus berdagang, di Syam berdagang, dan pulang ke Mekah pun sambil dagang ya, bukan cuma mendagangkan barang yang ada di Mekah di Syam, tetapi juga membawa barang di Syam ke Mekah dan dijual di Mekah. Ini menyebabkan satu perjalanan Rasulullah itu closing-nya banyak sekali ya, closing sana, closing sini ya, istilah bisnis nih buat teman-teman yang tahu ilmu bisnis, closing sana, closing sini ya, transaksi di sana, transaksi di sini ya, sepanjang perjalanan itu membuahkan banyak keuntungan berlipat-lipat dibandingkan dengan pedagang biasa ya, yang dagangnya hanya di Syam atau dagangnya hanya di Mekah ya, yang strateginya masih kurang gitu kan. Kalau Rasulullah dagangnya hebat banget dan diteliti ya, diawasi oleh apa namanya, budak atau budak, kalau nggak salah budak ya, budak laki-laki milik Khadijah bernama Maisaroh. Jadi teman-teman, Maisaroh itu laki-laki ya, mohon dicamkan, Maisaroh itu laki-laki bukan Siti ya. Jadi Maisaroh itu laki-laki ya, laki-laki. Maisaroh mengawasi Rasulullah dan ternyata wih keren nih Rasulullah, emang akhlaknya baik, maka dilaporkan ke Khadijah bahwa Rasulullah ini sangat dahsyat, hebat banget, keren banget jualannya dan akhlaknya juga luar biasa. Maka Khadijah pun akhirnya siap untuk menikah dengan Rasulullah. Tapi gimana cara menyampaikannya? Khadijah pun akhirnya pakai mak comblang ya kalau bahasa kita ya, atau ininya menyampaikan pesan dengan temannya, yaitu temannya adalah Nafisah binti Muniyah. Nafisah binti Munyah ya. Nafisah ini perempuan akhirnya menyampaikan keinginan Khadijah pada Rasulullah dengan cara yang sangat santun, yang sangat menjaga kehormatan Khadijah. Hanya Rasulullah pun yang awalnya minder ya karena miskin, nikah dengan Khadijah yang super kaya ya, dengan orang perempuan yang mungkin terkaya sekota Mekah pada saat itu ya. Sekali kirim karavan tuh kurang lebih 1.000 ekor unta. Nah, itu kan baru untanya doang, belum isi untanya, belum uang-uangnya, emas perak yang dibawa. Ini kan luar biasa sekali Khadijah. Nah, akhirnya Rasulullah menikah dengan Khadijah, akhirnya memiliki 6 orang anak. Total anak Rasulullah ada 7, 6-nya dari Khadijah, satunya nanti dari ini ya, Maria Al-Qibtiyah. Nah, anak-anak Khadijah ini yang nantinya Rasulullah memiliki keturunan dari mereka. Karena kalau laki-lakinya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah meninggal waktu kecil, Al-Qasim meninggal waktu kecil, Abdullah meninggal waktu kecil, anak-anak keturunan Rasulullah yang masih hidup itu dari Fatimah ya. Setahu saya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab itu tidak punya keturunan ya. Ada sempat hamil, tetapi ternyata sempat juga keguguran ya karena satu peristiwa. Jadi yang kalau saya ketahui, nanti mungkin teman-teman kalau tahu lebih boleh koreksi saya. Kalau yang saya ketahui anak Rasulullah yang selamat itu dari Fatimah ya. Oke, kita lanjut.
Nah, Fatimah juga spesial teman-teman ya. Fatimah ini satu-satunya anak Rasulullah yang hidup sampai Rasulullah meninggal. Jadi semua anaknya meninggal saat Rasulullah masih hidup. Kalau Fatimah itu membersamai Rasulullah sampai Rasulullah meninggal, baru Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Jadi bayangkan Rasulullah sangat mencintai Fatimah ya, karena ya emang dia yang masih hidup ketika sampai Rasulullah wafat gitu ya. Nanti baru Fatimah meninggal menyusul Rasulullah 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Gitu teman-teman ya. Dan teman-teman untuk Rasulullah, hikmahnya kenapa anak laki-lakinya wafat, teman-teman tahu kan Syiah ya, Syiah itu begitu mencintai, mengkultuskan Hasan dan Husain melebihi melebihi apa yang seharusnya gitu. Kita juga mencintai Hasan dan Husain, tetapi kecintaan kita pada Hasan dan Husain tidak menyebabkan kita benci pada yang lain ya, pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman. Bayangkan kalau Rasulullah punya putra, nanti niscaya semua sahabat tuh rasanya akan disingkirkan gitu ya, dianggap tidak sepenting anak Rasulullah gitu kan. Ini makanya salah satu bentuk dari penjagaan Allah pada nabi kita, bahwa kalau anaknya yang laki-laki masih hidup takutnya dikultuskan berlebihan ya. Teman-teman tahu kan kita kan terkait dengan habaib-habaib, ada habaib yang lurus, ada juga habaib yang ternyata santri-santrinya mengkultuskannya dengan berlebihan gitu kan. Ini kan sebenarnya hal yang kita hindari gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Wahyu pertama, nah Rasulullah teman-teman ketika, waduh udah 5 menit lagi. Nah Rasulullah teman-teman ketika usia mendekati 40, berarti belum 40 ya, udah mulai ada kerisauan ya, risau, udah mulai risih. Ya Allah, ini kenapa kota Mekah kok gini-gini amat gitu ya, kezoliman di mana-mana, kerusakan di mana-mana, ini katanya kota suci gitu kan. Rasulullah udah nggak fitrahnya yang lurus, sudah merasa banyak yang tidak beres berjalan di kota Mekah, bahkan seluruh umat manusia ini bermasalah menurut Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah menyendiri, Rasulullah tahu ini salah, tapi nggak tahu cara memperbaikinya. Gimana dong? Gitu, yang Rasulullah bingung pada saat itu. Rasulullah ingin sekali memperbaiki situasi, tapi nggak tahu caranya. Maka Rasulullah selama 3 tahun ya, berarti dari usia 37, 38, 39, itu sudah mulai merenung ya, bertahanut di Gua Hiro di Jabal Nur ya, dengan perbekalan. Nah, nanti di sana Rasulullah berusaha untuk menenangkan dirinya, mencari solusi gitu kan, gimana caranya, masih ingin menenangkan diri, ingin lepas dulu dari hiruk-pikuk dunia ya. Tetapi ya gimana kalau tanpa bimbingan wahyu, Rasulullah juga bingung. Mulai kejadian-kejadian aneh muncul 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir itu Rasulullah sering mimpi ya, mimpinya itu kok kayak beneran gitu kan, mimpinya itu kayak satu hal yang spesial. Jadi inilah mimpi-mimpi nubuah ya, buah menjelang Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasulullah banyak mengalami mimpi-mimpi yang ru'yatu sodik ya, mimpi-mimpi yang benar. Jadi Rasulullah tuh mimpinya gimana? Mimpi suatu kejadian, misalkan orang meninggal, misalkan satu peristiwa, ternyata peristiwa tersebut terjadi beberapa hari kemudian gitu kan. Ini kan satu hal yang aneh ya, kok bisa dari mimpi, saya mimpi dia meninggal, ternyata besok-besoknya dia beneran meninggal. Ini kan satu hal yang wow gitu kan, hal yang istimewa dan itu terjadi berulang-ulang ya, bukan sesekali doang. Ini kan menunjukkan bahwa Rasulullah merasa ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Teman-teman pernah nggak mimpi kayak gitu? Misalkan mimpi, wah ada kejadian apa misalkan ya, mimpi ternyata besok datang jodoh misalkan buat yang belum nikah ya, ternyata benar besok datang jodoh gitu kan. Wah, itu kan suatu hal yang luar biasa gitu kan. Nah, begitu pula dengan Rasulullah SAW itu kan mimpi ada hal sesuatu yang terjadi ternyata wah gitu, beneran terjadi. Dan Rasulullah juga ternyata pernah di Mekah ya, di kiblat, di Ka'bah, itu pernah ada batu yang mengucap salam pada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah lagi baik-baik aja gitu kan, tiba-tiba batunya ngucap salam. Rasulullah kaget, apa ini gitu kan, kok batu ngucap salam ke saya? Nah, ini merupakan tanda-tanda kenabian bahwa ada hal yang akan terjadi dan ternyata benar ya, ketika Rasulullah nantinya melanjutkan ya perenungannya di Gua Hiro tepat tanggal ini ya teman-teman, kalau nuzul Quran diperingatinya 17 Ramadan ya.
Tadi kalau kita melihat perhitungan segala macam, 17 Ramadan itu nampaknya tanggal yang keliru, teman-teman. Kenapa? Karena, itu bukan hari Senin ya, kemudian juga bukan malam Lailatul Qadar ya, dan ada banyak lainnya. Maka kalau menurut perhitungan modern, nampaknya yang lebih tepat itu 21 Ramadan, teman-teman ya. Nampaknya itu yang lebih tepat 21 Ramadan ya. Nah, teman-teman, kalau benar ya tadi ya ayat itu turun pada Lailatul Qadar pada hari Senin ya, masalahnya hari Senin itu bukan, 17 Ramadan ya nuzulul Quran tuh ya, karena hari Senin itu kalau kita pakai perhitungan kalender modern, jatuhnya pada tanggal 7, 14, 21, dan 28. Di sini yang paling pas yang malam Lailatul Qadar atau berarti 10 hari terakhir yang hari Senin, kayaknya ini tanggal 21 gitu kan, karena malam ganjil ya. Malam ganjil Lailatul Qadar, dan hari Senin, kayaknya ini nih tanggal 21. Makanya ini nuzulul Quran, juga Maulid Nabi, ini kayaknya kalau menggunakan perhitungan modern itu ada koreksi. Nah, teman-teman ketika dapat wahyu pertama ya dalam gelap tiba-tiba muncul Jibril kemudian membaca Iqra, bacalah. Rasulullah bilang, "Aku nggak bisa baca." Maksudnya apa juga yang mau dibaca gitu kan? Iqra. Jibril bilang, "Iqra, bacalah." Rasulullah bilang, "Aku nggak bisa baca." Gitu kan berulang-ulang 3 kali. Apa yang mau dibaca gitu kan? Rasulullah juga memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akhirnya setelah 3 kali baru dilengkapilah dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, khalaqal insana ma lam ya'lam." Begitu teman-teman ya. Rasulullah langsung gemetar, ketakutan, khawatir teman-teman ya, langsung minta diselimuti ya. Langsung Khadijah juga gercep nih, gerak cepat ya. Langsung dibawa Rasulullah kepada pamannya ya, dari pembesar dari Nasrani, bukan pembesar ya, ahli ilmu, ahli kitab dari Nasrani, itu Waraqah bin Naufal. Waraqah dengan ilmu kitabnya, dia mengetahui ini beneran Rasulullah. Apa yang terjadi pada Rasulullah itu terjadi pula pada Nabi Musa. Maka ini Rasulullah benar-benar nabi. Maka Warok pun bercerita bahwa andaikan saya masih hidup, karena Rasulullah bertemu dengan Waroko saat Waroko sudah benar-benar tua, ya sudah buta, bentar lagi meninggal. Waroko bilang, andaikan saya masih hidup, maka saya akan membelamu ketika kaummu mengusir kamu ya, dari kampung halaman ini gitu kan. Jadi Waroko tahu kalau dalam Alkitab Nabi akhir zaman itu bakal dimusuhi, diperangi oleh kaumnya sendiri dan tadi diusir ya. Maka Rasulullah pun kaget, apakah benar saya akan dimusuhi, diperangi, ya diusir dari kampungnya? Maka iya gitu kan. Dan Waroko berjanji akan membela Rasulullah. Padahal Warokoh beberapa hari kemudian meninggal. Jadi ini satu apa namanya ya, karunia ya, satu keberuntungan buat Warokoh bin Naufal bisa bertemu dengan Rasulullah menjelang wafat Rasulullah. Padahal Warokoh sudah sejak lama tahu, wah ciri-ciri zaman bakal muncul nabi itu sekarang gitu kan. Ada ini, ada itu gitu kan, kok nabinya mana ini bentar lagi muncul. Warokoh nyari-nyari gitu kan, berharap ketemu. Ternyata saat ketemu, alhamdulillah ketemu. Berapa hari kemudian meninggal gitu kan. Jadi Warokoh dapat status keumatan gitu ya, status keumatan bagian dari umat Rasulullah karena beriman pada Rasulullah di saat Rasulullah sudah diangkat ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Rasulullah tertekan, sedih ya. Menurut satu riwayat ya, Rasulullah itu saking stresnya ingin menjatuhkan dirinya dari tebing ya, karena saking paniknya. Namun ketika hendak berlari ke gunung, maka Jibril bermunculan dan menyuruh Rasulullah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah, benar-benar utusan Allah." Maka Rasulullah pun tenang ya, bahwa ini bukan yang datang bukan setan, yang datang bukan apa, kembali lagi, namun sempat terjadi lagi, tapi Jibril terus bermunculan menenangkan Rasulullah. Teman-teman sebenarnya ini riwayatnya ulama berbeda pendapat, ada yang bilang ini hadisnya lemah, hadisnya tidak bisa dipakai, ada yang bilang begini dan begitu. Ya saya menceritakan saja ya, bahwa dari riwayat, dari kitab ini diceritakan, tetapi hadisnya pun memang katanya sih bermasalah ya. Tapi walau alam, namanya kisah itu ulama biasanya tidak begitu ketat-ketat ya dalam menyeleksi hadis ya, karena kalau hadis sahih saja, kisah Rasulullah bakal sangat sedikit ya.
Maka hadis-hadis yang hasan, yang lemah tapi lemahnya nggak parah-parah amat juga suka diangkat ceritanya. Nah, Rasulullah akhirnya juga ini ya, kembali lagi di Gua Hiro menggenapkan bulan Ramadan. Ketika pulang, Jibril memanggil dari langit ya, sedang duduk di kursi di tengah langit ya. Maka Rasul pun kaget ngelihat Jibril jebrat langsung jatuh tersungkur ya. Lalu lari pulang minta diselimuti. Maka turunlah Quran surat Al-Mudatsir 1-5. Ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir dan seterusnya ya sampai ayat 5 tadi saya kelebihan enggak? Nah, maka resmilah Rasulullah menjadi rasul. Kenapa sekarang baru menjadi rasul? Karena ada perintah untuk mengingatkan kaumnya. Kalau sebelumnya kan dapat wahyu doang kan. Jadi masih ikro ya, masih suruh baca, belum diperintahkan untuk menyeru kaumnya. Sekarang Al-Mudatsir sudah sah Rasulullah diperintahkan Allah secara jelas untuk menyeru kaumnya juga. Alhamdulillah. Teman-teman kalau saya di sini nampaknya azan sudah akan berkumandang sebentar lagi. Ya baik, kalau mau ada pertanyaan boleh ya ditulis singkat saja. Sambil kita menunggu pertanyaan bagi yang mau bertanya, mari kita bersolawat dulu untuk Nabi kita tercinta ya. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Anbiya. Kita bersolawat dengan salawat yang terkenal ya, salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nanti insyaallah akan saya berikan kuisnya di grup nanti ya. Mungkin tidak dalam sekarang-sekarang, saya sedikit susun dulu, nanti saya share. Insya Allah malam ini bisa saya share ke grup. Nanti silakan dikerjakan. Kuis-kuis sebelumnya gimana? Saya lihat nilainya banyak yang kecil-kecil ya, yang nggak apa-apa. Namanya juga kita lagi sama-sama belajar. Baik teman-teman, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan orang tua kita. Kita berdoa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Amin Allahumma amin. Kita berdoa juga untuk siapa namanya? Keluarga kita yang lebih besar lagi dengan doa yang populer juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua di sini ya, kita semua bisa reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga, di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Nampaknya tidak ada yang bertanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kehadirannya selamat berbuka puasa. Di sini sudah mau berbuka banget nih. Terima kasih semuanya.